ada nggak sih perusahaan-perusahaan yang emang relevan kayak nggak perlu aja sih, nggak perlu AI gitu? Eh, Ada juga nggak sih Pak? Kayak mereka bisa survive tanpa adopt AI? Kalau berdasarkan pengalaman saya ya, udah ngobrol hampir sama semua vertikal dan horizontal, kayaknya nggak mungkin nggak ada industri yang nggak butuh AI. Halo Sobat Metro Data, selamat datang kembali di episode terbaru Metro Data Podcast bersama saya Margaret Silitonga. Di sini kita akan bahas tren transformasi digital dan juga solusi IT yang membentuk masa depan bisnis. Oke Sobat Metro Data, pasti kita semua sudah aware nih kalau teknologi kan berubah terus. Dan kalau kita lihat sekeliling kita, AI bergerak dengan sangat cepat. Kalau dulu, AI itu banyak digunakan untuk analisis data dan juga untuk automation. Nah kalau sekarang ada konsep baru, mungkin semua juga sudah tahu, agentic AI. Jadi ini AI yang tidak hanya memberikan insight saja seperti yang kita biasa sama-sama sudah tahu atau pakai gitu ya, tapi juga membantu menjalankan tugas secara lebih mandiri. Tapi juga memunculkan satu pertanyaan baru nih, apakah memang AI ini akan benar-benar merubah keseluruhan cara bisnis kerja? Nah ini yang akan kita bahas lebih dalam bersama dengan seorang narasumber yang sudah hadir bersama saya. Beliau adalah Bapak Lukman Hakim, Data dan AI Regional Sales Executive untuk Indonesia, Thailand, dan Pakistan dari Salesforce. Apa kabar Pak Lukman? Baik, Mbak Margaret. Luar biasa, cerah banget hari ini. Boleh say hello dulu ke Sobat Metro Data, Pak? Selamat pagi Sobat Metro Data, mungkin perkenalan singkat, saya Lukman Hakim, Regional Sales Executive Data dan AI untuk region Indonesia, Thailand, dan Pakistan dari Salesforce. Mungkin singkatnya bisa dibilang saya expertnya data dan AI gitu ya untuk Salesforce Indonesia. Nah, ini kita sudah bersama ekspertis ya, Sobat Metro Data. Nah, Pak, kalau kita lihat kan sekarang memang diskusi mengenai AI ini udah ada di mana-mana. Mungkin Bapak juga udah sering ya isi-isi. Kayak tiap hari banget. Tiap hari banget gitu ya ngisi. AI lagi, dan emang selalu berkembang terus. Kalau dulu AI ini banyak kita pakai mungkin di analisis data, kemudian untuk automation, untuk beberapa proses tertentu. Kalau sekarang dia udah masuk langsung bisa di workflow bisnis. Nah, saya penasaran Pak, kalau dari perspektif Bapak di Salesforce, menurut Pak Lukman, bagaimana sih Pak untuk bisnisnya tuh sekarang? Jadi mungkin aku coba cerita sejarah dikit ya. Boleh. Sebenarnya terminologi AI sendiri udah ada cukup lama gitu, it's a new thing. Jadi chatbot pertama yang ada, pun kalau kita track sejarah itu semenjak 1966 itu udah ada. 66? Ya. Chatbot? Yes. Oh, udah selama itu ya? Ya, jadi benar-benar bukan, it's not a new thing gitu. Dan even kalau misalnya di kalangan akademisi sendiri, sebelum AI itu kita menggunakan terminologinya adalah machine learning. Machine learning sendiri pun kita udah pakai terminologinya semenjak 1986. Machine learning dari tahun 86? Ya. Oh, trivia nih Sobat Metro Data. Jadi memang sebenarnya terminologi AI dan machine learning itu udah ada dari lama. Cuman memang hype-nya baru naik ketika di 2020 publicly available generative AI yang kita tahu ChatGPT udah mulai hype di tahun 2020 ke atas. Jadi disitulah kayaknya publik ini jadi udah mulai paham, oh ternyata AI itu ini gitu. Dan recently banget di 2 tahun, 3 tahun ini LLM engine tadi yang kita udah sebutin itu jadi dasar, jadi reasoning engine untuk enterprise itu menggunakan AI ini untuk agentic AI sendiri. Kayak tadi Mbak Margaret. Oke, berarti sebenarnya kalau fondasinya sendiri sih sudah lama ya Pak? Sebenarnya sudah ada. Long journey ya Pak, dari tahun 66 It is tadi ya? long journey, yes. Iya, benar-benar. Nah, kalau saya perhatikan juga ya Pak, Salesforce ini kan dari secara platform dia selalu berevolusi, selalu ngikutin gitu loh perubahan zaman biar terus relevan lah gitu ya Pak. Nah, kalau Sobat Metro Data pasti sudah familiar sih sama yang tadi kita mention, chatbot lah gitu ya, atau generative AI yang kita pakai nih sebelumnya. Tapi mungkin kalau AI agent nih ada apa ya, ada approaching atau pendekatan yang beda. Nah ini pengen tahu sih Pak, perbedaan utama antara AI yang sebelumnya kita kenal, chatbot, Gen AI gitu ya, dengan yang sekarang nih, AI agent. Dan Salesforce juga kan punya salah satunya Agentforce ya? Bener banget sih. Jadi agentic AI platform kita yang paling baru, kita sebutnya adalah Agentforce. Iya. Itu kayak gimana Pak? Jadi kita udah menggunakan satu platform, di mana platformnya itu kita bisa build everything on top of that, dan pastinya kita udah ada trust and security layernya Mbak Marga. Oh, ngomong-ngomong Agentforce, Salesforce ini kan akan ada Agentforce World Tour, bener nggak sih Pak? Bener banget. Jadi mungkin pesan sponsor singkat gitu ya, Sobat Metro Data. Jadi nanti bisa dilihat linknya di sini. Kita akan ada
pendaftaran untuk Agent Force World Tour di Jakarta tanggal 23 April di Hotel Ritz-Carlton. Di Ritz-Carlton 23 April ya Sobat Metrodata, itu terbuka buat umum ya Pak, bisa Terbuka register buat ya. umum. Betul. Klik di mana Pak? Di sini kalau ada gitu. Kalau Oke. Berarti itu tadi penjelasan Bapak ya. Terus ada aplikasi sekarang juga bisa digunakan 3 cara ya Pak? Betul banget. Jadi kalau kita coba lihat AI sendiri, pengaplikasiannya kita bisa kategorikan menjadi 3 sebenarnya. Jadi Apa yang gitu, pertama adalah predictive AI, di mana kita menggunakan data yang kita sudah punya untuk kita coba predik the data itu di kemudian hari. Mungkin contohnya di beberapa perbankan atau retail, di mana dia udah punya data selama 5 tahun ke belakang, dia pengen ngelihat behavior customer atau nasabah itu sendiri tahun depan seperti apa buat keperluan bisnis. Terus yang kedua, kita juga ada namanya generative AI, di mana ada teknologi yang kita sebut RAG itu ya, Retrieve Augment Generate, di mana dia bisa mengenerate suatu konten yang kita tahu, kita bisa generate text, kita generate image, dan even yang latest kita bisa generate video. Dan yang pengaplikasian terakhir adalah si Agentic AI sendiri, di mana kita menggunakan LLM Reasoning Engine untuk mengeksekusi suatu action. Dan mungkin saya pengen ngenalin suatu currency baru, di mana ketika kita menggunakan generative AI, kita sering dengar yang namanya token. Iya. Jadi dulu kita sangat bangga ketika suatu company atau suatu individu itu menggunakan berapa banyak token. Cuman ternyata tidak berbanding lurus antara penggunaan token dengan benefit atau ROI yang didapatkan dari perusahaan. Jadi dari Salesforce sendiri kita memperkenalkan suatu currency baru, ya, which is Agentic Work Unit, di mana kita bisa dengan sangat clear melihat bahwa si Agentic AI ini memberikan return berapa kepada suatu perusahaan. Agentic Work Unit, berarti itu untuk mengukur gitu ya Pak? Betul banget. Ini Salesforce aja yang punya atau sebenarnya produk lain ada juga nggak sih Pak? Ini salah satu terminologi yang kita pioneerin. Jadi Salesforce memang udah terkenal untuk memperkenalkan suatu pionir terminologi ini, dan saya yakin pasti akan dipakai di yang lain juga. Oh, berarti pioneer. Jadi kemungkinan memang ada yang sudah pakai juga, tapi Salesforce adalah pioneer ya? Betul. Itu currency ya jatuhnya? Currency. Pak? Atau terminologi? Currency. Alright, baik. Nah, kalau sekarang kita coba ke konteks Indonesia nih Pak. Baik. Ya, Bapak kan juga berpengalaman di sales ya Pak, untuk market Indonesia sekarang. Kalau kita lihat, banyak sebenarnya organisasi atau perusahaan Indonesia yang memang sudah aware nih sama AI, tapi kan memang mereka pace-nya beda-beda nih Pak. Ada yang baru explore, ada yang sudah explore, atau masih nimbang-nimbang, atau masih analisis, masih di tahap itu ya, kayak sejauh mana sih ini relevan, akan kasih untung nggak sih buat organisasi atau perusahaan saya gitu ya. Nah, kalau menurut Pak Lukman, kalau kita lihat market Indonesia, Bapak melihatnya bagaimana sih Pak tingkat kesiapan organisasi Indonesia untuk adopt AI gitu Pak? Jadi mungkin saya bisa kategorikan gitu ya, secara readiness untuk enterprise atau perusahaan in the term of readiness untuk si Agentic AI sendiri. Mungkin untuk readiness-nya akan dimulai dari yang saya sebut namanya data foundation. Karena AI sendiri nggak akan bisa berjalan kalau si data foundation-nya ini belum kokoh gitu ya. Jadi kalau untuk secara readiness, saya kategorikannya di mana yang pertama, enterprise itu datanya belum ready. Not even digital. Jadi ada beberapa enterprise yang saya temuin, bahkan datanya itu masih ada di Excel, masih even bahkan mungkin masih ada di kertas. Enterprise tuh ya Pak? Enterprise. Masih begitu masih ya? Ada. Jadi mungkin ketika maturity dari perusahaan itu sendiri masih di level itu, mungkin mereka belum siap untuk ngomongin AI, mungkin mereka harus pertama-tama ngomongin digitalisasi data mereka sendiri. Itu untuk yang level 1 gitu ya. Iya, level 1. Untuk yang level 2, jujur kebanyakan dari enterprise itu udah di level ini, di mana mereka sudah mempunyai data, bahkan even mereka sudah mempunyai database, sudah mempunyai data warehouse, data lake, cuman mungkin datanya belum terunified. Jadi mereka udah punya data tapi belum terunified. Untuk di level maturization yang ini, PR-nya nggak begitu besar. Jadi sebenarnya mereka udah ready kalau mereka ingin step forward untuk implementasi AI. Dan untuk level yang paling mature, yang which is udah waktunya mereka menggunakan AI adalah ketika mereka udah punya one data unified, yang datanya itu sudah dapat trusted, bisa dipercaya, dan memiliki konteks dari perusahaan itu sendiri. Kalau menurut Pak Lukman, market Indonesia paling besar yang mana nih? Paling besar yang di level 2. Mereka udah punya data. Oh, justru yang kedua ya? Iya. Oh, berarti maksudnya mereka punya data tapi scatter gitu ya Pak? Benar banget. Oke. Nah, kita setiap kali ada teknologi baru kan pasti ada namanya fase adaptasi Pak. Betul. Nah, perusahaan itu mungkin misalnya tertarik nih sama AI, tapi kan mereka mesti adaptasi lagi, dan biasanya nih
mereka mulai nih, maksudnya tertarik dulu, lalu implementasi, lalu baru tahu ternyata oh kompleksitasnya begini ya, ternyata si AI ini. Menurut Bapak, apa sih Pak tantangan terbesar yang biasanya dihadapi perusahaan ketika memang mereka adopsi si AI ini gitu? Baik. Challenge terbesarnya apa Pak? Apakah memang dari sisi teknologinya kah, apa dari data readiness-nya, atau mungkin dari mindset si organisasi itu sendiri? Menurut Baik. Bapak gimana? Jadi mungkin kita juga udah pernah dengar ya, mungkin beberapa sobat Metrodata juga udah pernah dengar ada suatu survei dari Global Consulting Firm yang mengatakan bahwa 95% pilot agentic AI itu belum berhasil gitu ya. Belum berhasil nih ya? Belum berhasil. 95%. Itu berarti gede banget nggak sih Gede Pak? banget, berarti Ya that kan? means kebalikannya hanya 5% yang berhasil. Kita sebenarnya Iya. bisa ambil pelajaran dari situ. Mungkin kayak saya step back gitu ya, take a step back. Ketika saya ketemu any enterprise, any perusahaan, dan saya ketemu stakeholdernya, either itu di bisnis, either itu di finance, di IT, setiap orang itu paham ketika kita tanya, kira-kira kalau misalnya kita ingin implementasi AI, use case apa yang kalian butuhkan? Ketika ketemu IT itu udah paham. Saya pengen otomatisasi untuk network misalnya. Ketika saya ketemu bisnis atau marketing, mereka udah paham. Saya pengen otomatisasi, saya pengen AI itu bisa personalization. Jadi menurut saya bukan di use case-nya yang menjadi masalah, karena saya yakin semua employee, semua stakeholder di enterprise ini udah tahu use case-nya apa. Cuman yang terkadang menjadi challenge adalah dua hal. Yang pertama adalah seringnya mereka nggak paham. Ketika mereka ingin mengimplementasikan use case itu, datanya itu ada di mana. Jadi yang pertama sumber data, dan yang kedua activation channel-nya di mana. Jadi ketika misalnya mereka ingin personalize campaign, itu activation channel-nya di mana? Apakah sudah terkoneksi atau enggak? Jadi sekali lagi, kalau challenge utamanya adalah di data dan di activation channel-nya. Berarti di data dan activation channel itu tetap aja kembali ke situ ya fondasinya. Betul. Tapi menarik juga tadi Bapak bilang 95% itu pilot AI gagal. Pertanyaan saya Pak, jadi muncul pertanyaan. Kalau dari Salesforce sendiri pernah gagal juga Pak? Mungkin dari kita belum berhasil, makanya kita kembali lagi ke currency yang tadi ya. Ketika perusahaan itu sudah dapat mengenerate agentic work unit, that means mereka sudah melakukan beberapa workflow yang memberikan benefit ke perusahaan, dan itu benar-benar kita keep track adoption dari every single customer dari Salesforce. Jadi progressing terus gitu. Betul ya Pak. Banget. Oke. Nah tadi kan kita ngobrolin market Indonesia. Sebenarnya saya penasaran juga. Kalau kita lihat kan secara regional kan memang perkembangan per wilayah tuh beda-beda nih Pak. Benar. Untuk adopsi AI ya. Nah mungkin ada beberapa negara atau beberapa kawasan yang memang lebih cepat, ada yang lebih lama, ada yang baru akan eksplorasi gitu ya, masih analisa-analisa gitu ya. Nah sekarang kalau kita lihat secara regional, bagaimana perkembangan adopsi AI tapi ini untuk skala Asia, kalau menurut Pak Lukman gimana Pak? Baik. Kalau dari saya pribadi sih menurut saya nggak terlalu tertinggal ya. Bahkan saya bisa nggak terlalu tertinggal. Jadi kalau kita compare between US, Europe, Middle East, Asia, menurut saya nggak tertinggal. Cuman kalau kita merefer kepada suatu survei yang kita berikan ke eksekutif ke C-level, 85% CEO itu setuju bahwa di tahun ini atau tahun lalu bahkan AI itu udah harus di-deploy dan mereka harus investasi di AI. Jadi everyone agree at a C-level bahwa AI itu memang keharusan. Mereka udah nggak bisa resist lagi. Ya, jadi 85% mereka udah agree gitu ya. Jadi it's not resistance anymore gitu. Mereka semua udah agree. Cuman problemnya kembali lagi ternyata belum banyak enterprise yang merasakan benefitnya. Akhirnya ada resistensi di mana akan ada pertanyaan. Ketika kita invest ini, apakah ada ROI-nya dari investasi itu gitu sih Mbak. Resistensi itu ya. Itu 85% CEO dari seluruh ya Pak, enterprise dan yang lain-lain. Betul, kita lakukan survei. Tapi di kondisi apa sih Pak, saya juga jadi penasaran, di kondisi apa sih Pak itu bisa nolak gitu? Perusahaan tuh nggak mau, langsung nggak mau, ada nggak sih kayak gitu? Ada beberapa yang ketika mereka sangat hati-hati untuk spending gitu ya. Jadi mereka akan lebih baik untuk mempelajari success matrix-nya seperti apa dulu. Berapa dolar, berapa rupiah yang mereka dapatkan sebelum mereka investasi. Jadi ada beberapa perusahaan yang ada juga ya? Ada juga. Atau menurut Bapak, ada nggak sih perusahaan-perusahaan yang emang relevan kayak nggak perlu aja sih, nggak perlu AI gitu? Ada juga nggak sih Pak? Kayak mereka bisa survive tanpa adopt AI. Ada nggak? Kalau berdasarkan pengalaman saya ya, udah ngobrol hampir sama semua vertikal dan horizontal, there will be a certain division dari semua perusahaan yang akan kena AI itu sendiri. Jadi mungkin nggak semua divisinya gitu ya. Tapi kalau let's say kita ngomongin marketing atau sales, which is sudah ada di semua jenis industri gitu ya.
kayaknya nggak mungkin nggak ada industri yang nggak butuh AI. Nggak mungkin nggak ada ya. Benar. Nah ini juga nih kalau ngomongin impact-nya si AI ini ya Pak, pasti ini adalah narasi dan pertanyaan banyak orang, mungkin Sobat Metro Data, pasti Bapak udah sering dengar, apakah memang AI ini benar-benar akan menggantikan manusia, atau sebenarnya AI ini lebih ke membantu produktivitas, efisiensi, memberikan benefit lebih banyak. Sebenarnya gimana sih Pak, kalau perspektif Bapak dan faktanya gitu ya di lapangan? Ini jujur pertanyaannya kayak pasti ada gitu ya. Saya di podcast jadi pemateri pembicara, pertanyaan ini Iya, selalu ada Bang. nggak bosan ya Pak ya? Ini Iya, jangan iya, di take gimana? out ya guys ya, ini tetap kita tanya. Ya, jadi gimana dari publik itu pengen tahu ketika ada AI ini, bagaimana AI itu apakah akan mereplace manusia gitu kan Iya, ya pertanyaannya. iya. Dan secara guiding principle, saya dari Salesforce selalu ada guiding principle bahwa AI dan human itu must work together untuk mendapatkan output productivity yang lebih. Iya. Jadi secara guiding principle. Cuman in reality, honestly menurut pribadi saya gitu ya, menurut keyakinan saya Menurut gitu ya, keyakinan saya. menurut keyakinan saya, Gimana, AI Pak? itu akan tetap disrupt the job world gitu ya. Either itu skilled worker, blue collar, atau maupun non skilled worker blue collar ataupun skilled worker yang white collar. Dan bahkan kalau misalnya saya boleh cerita di Salesforce sendiri, Salesforce itu kita di tahun 2024 kita mengimplementasikan namanya Agent for Service, Iya. di mana kita mengimplementasikan untuk contact center customer service kita untuk dijawab oleh agentic AI. Selama 1 tahun udah ada 2 juta tiket, di mana 1.200.000 bisa di take care, bisa di deflect sama agentic AI, dan 40% sisanya bisa di take care sama manusia. That means dari 9.000 customer service yang kita punya, 5.000 customer service jadi nggak ada kerjaannya gitu kan. Akhirnya kita pindah tugaskan pekerjaannya dari customer service mungkin ke tugas yang lain. Dipindah tugaskan, berarti Betul. Salesforce ini apa Pak istilahnya, zero customer ya? Customer zero kita Customer sendiri zero. ya. Jadi memang implementasi di internal dulu gitu Bener ya, banget. sebelum melempar ke market. Benar banget. Apa semuanya seperti itu Pak? Semuanya. Jadi kita udah menjadi customer zero dari produk kita sendiri dan hampir lebih dari 13 agentic AI gitu ya. Salah satunya saya sudah sebutkan customer service, marketing, sales. Kita selalu menjadi customer zero. Oh, 13 Pak? 13 agentic AI. Jadi 13 itu produk ya? Iya Apa? benar, produk. Produk. Oke, produk dengan fiturnya masing-masing ada lagi Betul gitu ya. banget. Nah, tadi kalau ngobrolin pertanyaan yang tadi, boleh dong Pak kasih message mungkin kalau ada Sobat Metro Data yang masih bertanya-tanya gitu, will AI replace human atau lebih ke membantu, coba Pak kasih message biar mereka tetap positive thinking Pak. Coba Benar. Pak. Jadi kita tetap ya harus tetap positive thinking Sobat Metro Data, dan kita harus proactively cek apakah skill kita harus cek skill kita apakah masih relevan di dunia yang mungkin 5 tahun ke depan. Saya yakin AI ini akan masih ada. Jadi kita harus tetap reskilling, upskilling supaya skill kita tetap relevan. Mungkin itu pesan saya sih. Berarti kita memang perlu untuk upgrade our skill ya, Betul selalu banget. ya Pak. Karena AI ini juga emang berkembang terus, abis agentic AI juga akan ada lagi nanti ya Pak. There will be another. Jadi mungkin setelah 5-10 tahun mungkin kita akan masuk ke eranya quantum computing, but that's Wow. another podcast mungkin ya. Mau nanya tapi kayak nanti malah ke absorb ke situ ya. Bener-bener. Oke, sekarang satu pertanyaan juga. Pasti kalau kita ngobrolin perkembangan teknologi ini relate ke governance. Itu sudah pasti. Benar nggak sih Pak, ini saya tanya dulu nih, benar nggak Pak, idealnya bahwa kalau semakin besar teknologinya berarti ya emang harus semakin bertanggung jawab dari sisi governance, benar nggak? Betul banget. Jadi kalau misalnya di Salesforce juga kita ada satu posisi yang kita memang sebenarnya government affair. Jadi kita proactively menjalin hubungan dengan pemerintah Indonesia maupun dengan Amerika melalui US Embassy gitu ya. Jadi kita selalu update ada regulasi apa yang harus kita secara proactively atau reactively kita harus comply. Dan berdasarkan update yang saya dapat terakhir, pemerintah Indonesia tetap sama seperti yang mereka sudah rilis terakhir, yang mereka rilis Personal Data Protection gitu ya, PDP. Dan untuk yang AI ini juga sama. Jadi kata kuncinya mereka ingin data dan LLM-nya itu sovereignty atau residensinya ada di Indonesia. Jadi mereka tetap request-nya tetap sama bahwa mereka ingin memprotek data-data pribadi maupun data-data hasil olahan LLM itu tetap di Indonesia. Cuman kami dari Salesforce juga memberikan advice kepada pemerintah Indonesia bahwa kita tidak boleh terlalu restriksi. Karena ketika kita restriksi, takutnya itu dapat menghambat pertumbuhan AI itu sendiri di Indonesia. Yang which is akan jadi kontraproduktif gitu ya, dengan itu. kita pengen yang masif penduduknya ini pengen menggunakan AI. Itu paradoksnya ya Pak. Betul banget. Oke Pak, itu kan tadi
dari sisi pemerintah lah ya, peran pemerintah. Nah, sebenarnya ada nggak sih Pak cara untuk mengukur atau memastikan agar AI ini bisa kita gunakan secara adil dan bertanggung jawab selain yang tadi? Ada nggak sih Pak? Bener banget, ini pertanyaan jujur berat banget gitu Berat ya. Berat banget gitu, pertanyaannya Berat banget. teori banget gitu. Jadi kalau di kita ada terminologi namanya ethical responsibility. Oke. Jadi di setiap at any point ketika kita mengembangkan AI sendiri, kita sebutnya AI SDLC gitu ya. Ketika kita mengembangkan AI, ketika kita mendesain, ketika kita develop, build, ketika kita tes, ketika kita evaluasi lagi, at any point kita harus bertanggung jawab sebagai individu karena by default LLM engine-nya sendiri itu ada bias dan tendensi gitu sih Mbak Margaret. Oke Pak, sebelum kita menutup sesi kita pada hari ini, wah Bapak mungkin ada yang mau disampaikan dulu Pak ke audiens. Baik, jadi mungkin terima kasih Sobat Metro Data. Semoga diskusi kita hari ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan. Dan saya percaya AI ini akan tetap ada bersama kita. Kita harus tetap embrace AI ini selama 5 tahun ke depan. Jadi mungkin looking forward kalau misalnya kita akan ada podcast-podcast lagi di episode selanjutnya yang akan lebih mendalam untuk membahas vertikal atau horizontal industri di Indonesia. Oke, terima kasih Pak Lukman untuk sesi kita kali ini. Banyak insight yang kita dapatkan juga ya Sobat Metro Data. Dari diskusi hari ini kita bisa melihat bahwa perkembangan AI memang membuka banyak banget peluang baru untuk bisnis. Tapi juga mungkin satu hal juga yang mesti diingat ya Pak ya, di balik teknologi yang selalu bergerak secara masif dan juga besar banget gitu, fondasi utama tetap tadi ada poin-poin yang sudah disampaikan juga mengenai kembali lagi kepada data, lalu kesiapan organisasi dan juga bagaimana sih manusia bisa bekerja sama dengan baik dengan teknologi-teknologi tersebut. Baik Sobat Metro Data, terima kasih sudah menyimak. Saya Margaret, kita berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Pak Lukman. Terima kasih. Thank you so much.